Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, perasaan-perasaan yang mungkin muncul dalam diri kita adalah takut, sedih, khawatir, bingung, dan sikap kita kemudian menghindar, bahkan mungkin ingin lari dari situasi tersebut. Ketika kita melakukan kesalahan, kita juga bisa akhirnya mengalami kerusakan relasi dengan orang lain. Oleh karena itu, betapa pentingnya terjadi pemulihan. Dan kasih punya kekuatan yang besar untuk memulihkan. Filemon adalah seorang warga kota Kolose. Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Filemon adalah orang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak. Salah satu budak yang bekerja di rumah Filemon adalah Onesimus. Adapun Onesimus memiliki arti berguna atau bermanfaat. Tapi hubungan antara Filemon dan Onesimus sempat kurang baik karena Onesimus pergi melarikan diri dari Kolose dengan membawa harta milik tuannya itu. Tentu saja tindakan Onesimus sangat merugikan Filemon sang tuan. Bukan hal yang kebetulan jika dalam masa pelariannya itu Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Melalui pelayanan Paulus, akhirnya Onesimus mengalami pemulihan. Ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan Onesimus pun mengalami perubahan 180 derajat. Perjumpaannya dengan Paulus benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Tentu saja itu terjadi karena kasih yang diberikan oleh Paulus kepada Onesimus. Kasih yang memulihkan kehidupan Onesimus. Sejak saat itu, Rasul Paulus menyebut Onesimus sebagai anak dan buah hatinya. Walaupun demikian, Rasul Paulus tidak serta-merta menahan Onesimus untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh Onesimus untuk kembali pulang kepada Filemon tuannya. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Tujuan utama dari surat ini yaitu memohon kepada Filemon atas nama Onesimus supaya ia mau menerima Onesimus dan berdamai dengannya. Melalui suratnya, Rasul Paulus meminta dengan sangat kepada Filemon agar bersedia memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat Onesimus di masa lalu dan mau menerimanya kembali. Dan menerima bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Paulus sebagaimana dia teruskan kepada Filemon untuk menyatakan kasih yang memulihkan dengan menerima orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Onesimus telah melarikan diri dari majikannya Filemon. Seharusnya dihukum keras. Paulus tahu apa konsekuensi yang harus diterima oleh Onesimus. Tetapi dia melihat bahwa ada perubahan signifikan dalam diri Onesimus tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta Filemon untuk memaafkan, untuk mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada seorang pun yang begitu hina untuk tidak dicintai. Oleh karena itu, hadirlah, nyatakan kasih yang memulihkan, supaya nyata dialami oleh banyak orang. Hingga banyak orang mengalami perubahan dalam hidupnya dan melihat kasih Kristus yang memulihkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.